Ustadz Syam. Siap. Ada juga katanya baginda Rasul itu ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj itu melihat ada seseorang yang menggunting-gunting bibirnya tapi nggak pakai gunting biasa. Tapi guntingnya itu adalah api gitu. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi itu? Emang apa yang dilakukan oleh orang itu selama hidup di dunia ini? Subhanallah. Baik, Habib guruku, Habib Nabil yang dimuliakan Allah, Ustaz Maulana dan Kak Caca Frederika dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan selanjutnya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang digunting bibirnya dengan api. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, pemandangan apakah ini? Siapakah mereka?" Lalu Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah para khatib, para penyampai, namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka memerintahkan kebaikan pada orang lain, namun mereka sendiri lupa akan dirinya. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak pernah berpikir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk teman-teman milenial. Kami membahas ini bukan untuk yang namanya membuat kita nggak mau nonton Islam itu indah. Oh kok Islam itu indah, bahasannya ngeri banget nggak? Tapi menyampaikan ini dalam hal apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini sesuai dengan Al-Qur'an surah As-Saff di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan bahwa dirinya marah, bahwa dirinya benci. Allah cuma bilang, innallaha la yuhibbu, Allah tidak suka, Allah tidak suka ini, Allah tidak suka ini, Allah tidak suka ini. Tapi dalam ayat ini, bagi orang-orang yang berbicara namun tidak mengamalkannya, Allah mengatakan, kabura maqtan indallahi. Allah sangat marah dan murka kepada orang-orang yang menyampaikan lalu tidak mengamalkannya. Ceramah ini adalah untuk diri pribadi sendiri, tidak menceramai seluruh jamaah. Jamaah yang ada di rumah jangan tersinggung karena kamilah para penyampai yang bisa saja terkena dengan adab ini. Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Kemudian dalam surah Al-Baqarah pun Allah sudah tegaskan di awal-awal Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian berusaha untuk mengingatkan, memerintahkan orang lain, amr kepada orang lain, namun kalian lupa akan diri kalian sendiri, termasuk lupa pada circle sendiri, termasuk lupa pada anak-anak sendiri. Maka subhanallah ketika mendengar hal-hal yang demikian di mana Allah katakan wahai orang-orang yang beriman atau wahai orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Apa bukti keimanan kita? Setiap kita berucap selalu diusahakan bahwa apa yang kita ucapkan sudah kita amalkan. Atau apa yang kita sampaikan berusaha juga untuk kita amalkan. Oh berarti Ustadz kita nggak boleh nge-share kebaikan. Ini teman-teman milenial pasti nanya-nanya nih. Oh berarti kita nggak boleh dong nge-share kebaikan kalau kita belum mengamalkannya. Kita nggak boleh dong pasang story dakwah-dakwah kalau kita belum mengamalkannya. Bukan nggak boleh. Namun sembari kita nge-share, kita juga berusaha untuk mengamalkannya. Kenapa? Jangan sampai kita bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita adalah sesuatu yang malah bukan kontradiksi dengan apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan sekaligus reminder buat kita. Ingatlah bahwa ketika kita mengingatkan orang lain, itu sama saja kita mengingatkan diri kita sendiri. Dalam khutbah Jumat selalu khatib menyampaikan, usikum wa nafsi. Usikum wa nafsi. Saya mengingatkan kepada kalian, saya berwasiat untuk kalian wa nafsi, tapi juga untuk diriku sendiri bitaqwallah, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan pemandangan seperti ini bukan untuk yang namanya menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat kita lebih jauh dari Allah, justru takutnya kita kepada manusia membuat kita menjauhinya, tapi takutnya kita kepada Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga guru-guru kita yang ada di studio maupun yang ada di rumah saat ini selalu dimuliakan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.